Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Safira Wulandari dengan NIM 190302444029. Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan selama magang di PT Enfilab Indonesia. Kegiatan magang di PT Enfilab Indonesia dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan, mulai dari tanggal 21 Februari 2022 hingga tanggal 21 Juni 2022. PT Enfilab Indonesia terletak di Manyar Mas Karimun Industrial Business Park, nomor B35, Jalan Tuban Gresik, Manyar Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kegiatan yang kami lakukan selama magang kerja di PT Enfilab Indonesia antara lain analisis bakteri total coliform dan fecal coli, analisis bakteri Legionella sp, analisis mikroba udara menggunakan metode TPC, analisis plankton, analisis bentos, dan verifikasi metode MPN. Setiap kegiatan dilakukan dengan mengacu pada prosedur yang telah ditentukan oleh PT Enfilab Indonesia. Langkah awal yang kita lakukan dalam melakukan analisis adalah menguras dan mengisi autoklav dengan air bersih. Autoklav sendiri merupakan alat yang nantinya akan kita gunakan dalam tahap sterilisasi. Oleh karena itu, harus dicek terlebih dahulu banyaknya air yang ada di autoklav. Setelah itu, kita harus mencari sampel sesuai dengan job number yang telah diberikan. Selanjutnya, kami membuat stok larutan pengencer. Larutan pengencer digunakan untuk menganalisis kualitas air laut, air sungai, dan air limbah. Ketiga air ini memiliki tingkat kekeruhan yang lebih tinggi daripada air minum dan air bersih. Oleh karena itu, diperlukan larutan pengencer agar mikroba atau bakteri dapat tersaring di atas membran filter. Untuk membuat larutan pengencer, dibutuhkan 2,5 ml larutan KH2PO4 dan 10 ml larutan MgSO4 7H2O yang kemudian ditambahkan dengan aqua-DES sebanyak 1000 ml lalu dihomogenkan di atas stirrer. Selanjutnya, kami membuat stok aqua-DES steril. Aqua-DES steril digunakan sebagai pembilas dalam menganalisis kualitas air menggunakan metode membran filter. Aqua-DES yang sudah dituangkan ke dalam botol kemudian dibungkus plastik sebelum disterilkan di dalam autoklav. Setelah larutan pengencer dan aqua-DES dibungkus dengan plastik, langkah selanjutnya yaitu melakukan sterilisasi di dalam autoklav dandang. Perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan sterilisasi di autoklav dandang, kita tidak boleh mengisi terlalu penuh karena hal tersebut akan menghalangi uap yang akan keluar. Dalam melakukan analisis, diperlukan media untuk pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, kami juga membuat stok media. Dalam melakukan analisis, media yang digunakan adalah media Brilliance Coliform Agar. Langkah-langkah pembuatan media yaitu yang pertama, media ditimbang sebanyak takaran yang telah ditetapkan. Kemudian media dimasukkan ke dalam botol duran, kemudian ditambahkan dengan aqua-DES hingga mencapai batas yang telah ditentukan, dan media dihomogenkan serta dipanaskan di atas stirrer. Setelah media mendidih, angkat dan dinginkan. Setelah media dingin, kemudian dituangkan ke masing-masing petri dish yang telah disterilisasi. Jangan lupa ya, setiap kegiatan di laboratorium mikrobiologi ini harus dilakukan di dekat api Bunsen untuk mengurangi atau meminimalisir kontaminasi. Berikut adalah video saat melakukan analisis kualitas air menggunakan metode membran filter di dalam lab. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sering kami lakukan selama pelaksanaan magang di PT Enfilab Indonesia. Kegiatan ini hampir setiap hari dilakukan karena setiap harinya selalu ada sampel air yang dianalisis menggunakan metode membran filter.
Setelah selesai melakukan analisis kualitas air di dalam lab, botol sampel yang telah digunakan kemudian dicuci lalu dikeringkan. Kemudian botol disterilisasi menggunakan alkohol 70% dan dibungkus dengan kertas coklat seperti pada video berikut ini. Setelah itu, botol diletakkan di dalam lemari dan siap untuk digunakan kembali. Analisis sampel Legionella sp. Pada umumnya, analisis sampel Legionella sp memiliki prosedur yang sama seperti analisis kualitas air menggunakan metode membran filter. Hanya saja, media yang digunakan berbeda. Media yang digunakan dalam analisis ini yaitu media growth supplement part A dan media growth supplement part B. Kemudian terdapat juga media selective suplemen dan media Legionella agar base. Dalam melakukan analisis mikroba udara menggunakan metode TPC atau Total Plate Count, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat media. Media yang digunakan adalah media nutrien agar. Secara umum, prosedur pembuatan media sama seperti prosedur pembuatan media dalam analisis kualitas air. Bisa dilihat langkah awalnya yaitu menimbang media, kemudian media dimasukkan ke dalam botol, lalu ditambahkan aqueous dan dihomogenkan di atas stirrer. Setelah media homogen, kemudian disterilisasi di dalam autoclave. Setelah itu, media baru siap untuk digunakan. Sampel TPC kemudian dianalisis di dalam lab dengan mengambil sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam petri dish. Kemudian ditambahkan media yang telah disiapkan tadi dan diinkubasi di dalam inkubator selama kurang lebih 48 jam. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan analisis plankton antara lain sampel plankton, mikroskop, preparat, dan aqueous steril untuk membilas. Setelah dilakukan analisis, kemudian sampel plankton diidentifikasi, nama spesiesnya, nama famili, serta nama urdunya, yang mengacu pada buku identifikasi plankton yang ada di Laboratorium Mikrobiologi PTN Philip Indonesia. Setelah itu, data identifikasi plankton di-input atau dimasukkan ke dalam data resmi yang ada di dalam laptop. Kegiatan selanjutnya yang kami lakukan selama magang adalah analisis sampel bentos. Sampel bentos hanya ada pada waktu tertentu saja, sesuai dengan permintaan customer. Sampel bentos dianalisis dengan cara menyaring sampel yang berupa lumpur atau pasir. Kegiatan ini dilakukan di halaman belakang PTN Philip Indonesia. Setelah menganalisis sampel bentos, kemudian diidentifikasi berupa nama spesies, nama ordo, serta nama famili dari sampel tersebut. Kemudian diinput pada data yang ada di laptop. Kegiatan terakhir yang kami lakukan selama pelaksanaan magang di PTN Philip Indonesia adalah verifikasi metode MPN. Kenapa dibilang verifikasi? Karena selama magang di PTN Philip Indonesia, terdapat metode baru yang akan diujikan. Sebelum itu, metode ini harus diverifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami diberikan kesempatan untuk melakukan uji verifikasi metode MPN ini. Tahap selanjutnya adalah uji penegasan. Uji penegasan merupakan lanjutan dari uji pendugaan yang menunjukkan adanya tabung yang positif atau adanya gas. Secara umum, tahapannya sama seperti uji pendugaan, hanya saja media yang digunakan berbeda. Dalam uji penegasan ini menggunakan media EC-Prot. Apabila sudah melakukan tahapan demi tahapan sesuai dengan prosedur, tabung reaksi kemudian diinkubasi selama kurang lebih 24 jam untuk dapat melihat hasilnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama magang di PTN Philip Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.